Tentunya sebelum itu terjadi Ibu Tuti sudah tiada, yaitu tanggal 18 Agustus 2021. Salam. Bos 2021 tahap 1 276 403. Seperti itu, terutama terkait persoalan yayasan ya. Yayasan. Karena beliau ini di sini, kita semua tahu bahwa beliau ini sebagai bendahara dari yayasan. Nah, Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Setelah kita mengetahui waktu rekonstruksi dikatakan Pak Dir bahwa ada kecekcokan tentang uang 30 juta, motifnya di sana. Lalu akan membuka-buka arsip sahabat-sahabat AK, bahkan melihat wawancara Dedi di HS. Ternyata apa yang akan bicarakan dengan Dedi di waktu tanggal 13 Oktober 2022 itu tidak jauh beda dengan wawancara di HS. Sebab dana keuangan itu bagi AK sangat besar, sahabat-sahabat AK, sebelum Ibu Tuti dan Amel meninggal, sahabat-sahabat AK, yaitu antara bulan 3 bulan Maret sampai Agustus tersebut. Tentunya ya kurang lebih 1,170 juta lah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bahas itu, sahabat-sahabat AK. Kenapa tidak masalah uang ini yang dibahas? Kan seperti itu, sahabat-sahabat. Kemana aliran dana ini, sahabat-sahabat AK? Kenapa uang 30 juta yang kata saudara Yoris di TV One untuk gaji guru malah menjadi motif? Karena kecekcokan uang itu. Bahkan Pak Yosef sendiri tidak mengambil uang itu, karena ada masih di TKP. Ini kan pertanyaan besar, karena ini ucapan dari saudara Danu, sahabat-sahabat AK. Sebelum kita lanjutkan itu, sahabat-sahabat AK, Dedi dia bukanlah bendahara yayasan, sahabat-sahabat AK. Dia adalah bendahara lembaga pendidikan yayasan, sahabat-sahabat AK, yang menggantikan Amel. Bendahara yayasan berbeda, yaitu almarhumah Ibu Tuti. Jadi kita sekali lagi harus bisa membedakan antara yayasan dan lembaga pendidikan yayasan. Misalnya di Undang-Undang Yayasan, sahabat-sahabat AK, nomor 16 tahun 2021. Di sana bisa dilihat, sahabat-sahabat AK, misalnya di pasal 3 kan dapat mendirikan badan usaha. Pasal 7, sahabat-sahabat AK juga yayasan dapat mendirikan badan usaha. Badan usaha di sana adalah lembaga pendidikan yayasan, SMP dan SMK. Itu pada saat kejadian peristiwa itu, kepala sekolahnya adalah Wahyu, bendaharanya adalah Amel, sahabat-sahabat AK. Pada saat itulah uang itu begitu besar, yang kalau kita bilang diduga muridnya pada fiktif. Ini duduk permasalahannya, sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Ini orang lembaga pendidik yayasan bisa tersangkut paut menjadi saksi. Inilah duduk permasalahannya. Ada apa di bulan Agustus itu? Tahun 2021, adakah hari krusial? Adakah bulan yang sangat menentukan? Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka persiapan penyaluran BOS tahap ketiga, tahap terakhir di tahun 2021, terdapat hal-hal yang harus disiapkan oleh sekolah, kepala satuan pendidikan. Yang pertama, sinkronisasi Dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS
tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Karena akan cut off tanggal 31 Agustus 2021. Ini saya kira penting karena kita akan gunakan untuk penyaluran dana BOS tahap 3 tahun 2021 dan akan dijadikan dasar dalam pengalokasian anggaran dana BOS reguler untuk tahun 2022. Tapi juga Dapodik itu singkatan dari data pokok pendidikan. Untuk mengupdate, untuk memperbaiki data ini harus melibatkan seluruh satuan pendidikan karena di kalimat akhir itu adalah yang selalu terus-menerus diperbaharui secara online oleh satuan pendidikan. Jadi yang bisa melakukan pembaharuan datanya itu hanya dari satuan pendidikan. Sahabat AK, kalaulah dari keterangan Dedi di HS maupun sebelumnya kepada AK tahun 2022, itu dalam analisa AK catatan Dedi itu, Ibu Tuti masih hidup, Amel masih hidup di bulan Maret. Itu besar sahabat-sahabat AK, dana bosnya untuk SMP dan SMK. Begitu juga tahap 2 bulan Mei. Itu juga besar, begitu juga BPMU. Berarti sekitar 1,2 atau 1,1 miliar sahabat-sahabat AK. Bagaimana bisa uang itu harus dipertanggungjawabkan? Itulah sahabat-sahabat AK wajib dipertanggungjawabkan, yaitu cut off data Dapodik tanggal 31 Agustus 2021, sahabat-sahabat AK. Untuk apa? Untuk pencairan BOS tahap 3, tahap 1, tahap 2, tahap 3 tahun 2022. Tentunya sebelum itu terjadi Ibu Tuti sudah tiada, yaitu tanggal 18 Agustus 2021. Ini pertanyaannya sahabat-sahabat AK. Sudahkah aliran dana yang besar ini diperiksa? Kenapa harus motifnya uang 30 juta kalau dibandingkan dengan uang yang begitu besar? Ini kan pertanyaan sahabat-sahabat AK. Biarlah waktu yang menjawab. Tentunya sahabat-sahabat AK, dalam rangkaian-rangkaian peristiwa ini, di saat Ibu Tuti dan Amel masih hidup, kepala sekolahnya adalah Wahyu, bendaharanya adalah Amel, operator ataupun TU-nya adalah Danu. Kita pernah mendengar Danu melakukan penambahan murid fiktif. My name, my data itu sudah akan bahas di saat dia bersama Yoris. Apakah rangkaian-rangkaian peristiwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan mereka yang bekerja di bawah naungan yayasan yang dipimpin oleh saudara Yoris sebagai ketua pengurus yayasan? Mari kita lihat sahabat-sahabat AK, kenapa Wahyu, Kosasih, Opik, Danu, sahabat-sahabat AK menjadi saksi di dalam kasus Rajapati ini. Padahal mereka adalah orang lembaga pendidikan yayasan. Terus hasilnya apa sahabat-sahabat AK selama mereka menjadi saksi? Inilah saatnya sahabat-sahabat AK tentunya tentang besar uang di saat dipimpin oleh saudara Wahyu, tentunya besar juga yang namanya penggelembungan murid fiktif. Apakah rangkaian-rangkaian peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati? Tentunya kalau kita menganalisa secara umumnya, ada uang 30 juta di TKP, katanya untuk gaji guru, lalu menjadi motif. Apakah ini sudah benar? Lalu bagaimana dengan uang yang namanya sahabat-sahabat AK 1,2 atau 1,1 sebelum Ibu Tuti dan Amel meninggal? Bagaimana bisa dibelanjakan dengan dana siplah kalau muridnya diduga fiktif? Berarti belanjanya juga fiktif.
Dari rangkaian-rangkaian peristiwa inilah sahabat-sahabat AK, kita bisa menganalisa diduga ada masalah di sekolah ini. Tentunya penyidik harus mendalaminya. Sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, mari dengarkan potongan video ini dari keterangan HS sahabat-sahabat AK dengan Dedi sahabat-sahabat AK. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Salam sehat, salam kehidupan. Bos 2021 tahap 1 276 432 ribu. Nah, Tahap 1 ya. tahap 1 ya. Jadi untuk tahap 1, jadi ini apa Pak Dik, catatan ini ya? Di catatan saya di itu Dananya untuk tahap 1 berapa tuh Pak Dik? 276 432 ribu. 32 juta kali. 32 juta ya. Jadi 276 432 juta. Ya. Yang tahap 2 374 976 juta. Masuk tanggal 6 bulan 5 2021. Tahap 3 77 Juta 112 ribu. Masuk tanggal 8 bulan 10. Itu ada yang BPMU. Itu berapa itu pada di jumlahnya? BPMU tuh sekitar 399 Juta. juta. Oh, itu masuknya bulan Bulan 5 tanggal Bulan 5. 11 ya. 2021. Tahap 1 51 juta 888 ribu. Nah, tahap 2-nya 70 juta 64 ribu. Tahap 3 51 juta 852 ribu. Yang Totalnya 137 juta 173 kali itu ya? 173 804 ribu. 804 ribu.